Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan ETS Sistem Informasi Bisnis. Yang pertama ada teman saya yaitu Ahmad Rizal Nugroho dengan NPI 146222200 Yang kedua ada Irfan Rizky Pradipta dengan NPI 1462300 Yang ketiga ada Diki Dewi Kurniawan dengan NPI 1462300 dan saya sendiri yaitu Dika Rahul Prastiar dengan NPI 1462300 Next. Identifikasi bisnis dan masalah. Bisnis yang dipilih adalah bisnis penjualan sepatu dengan model usaha retail dan online. Bisnis ini berfokus pada penjualan berbagai jenis merek sepatu. Yang pertama ada merek casual, yang kedua sepatu formal, sepatu wanita, dan berbagai merek. Kegiatan operasional bisnis meliputi pembelian stok dan distributor, pencatatan persediaan, promosi produk, dan transaksi penjualan, serta pelayanan pelanggan dalam perkembangan bisnis tertentu berupaya meningkatkan efisiensi dan jangkauan pasar melalui pemanfaatan teknologi. Masalah yang dihadapi bisnis tersebut tanpa sistem informasi. Yang pertama, masih mencatat manual stok barang. Proses pencatatan stok masih dilakukan secara manual di buku atau spreadsheet. Yang kedua, kurangnya daya tarik dan promosi digital. Jadi, toko belum memiliki media sosial seperti website, marketplace, atau media sosial lainnya. Yang ketiga, ada kesulitan dalam pengelolaan data CRUD. Tanpa sistem informasi, toko sulit menambah grade, melihat rate, memperbarui, update, dan menghapus delete. Yang keempat, laporan penjualan tidak teratur karena tidak ada sistem otomatis. Yang kelima, kesulitan dalam melacak penjualan. Transaksi yang dilakukan secara manual membuat pemilik usaha kesulitan. Yang kedua, ada tujuan dan manfaat sistem. Tujuan utama dari pengembangan sistem informasi penjualan separuh berbasis web adalah mengotomatisasi dan mempermudah seluruh proses pengelolaan toko, baik dalam hal manajemen data produk, stok, transaksi, maupun pelaporan penjualan. Secara lebih spesifik, yaitu yang pertama ada meningkatkan efisiensi operasional toko dengan menggantikan proses manual menjadi sistem digital yang terintegrasi. Yang kedua, mempermudah pengelolaan data CRUD. Yang ketiga, menyediakan informasi stok dan penjualan secara real time. Dan yang keempat, meningkatkan promosi dan jangkauan pasar melalui integrasi sistem dengan platform online. Yang kelima, membantu pengambilan keputusan bisnis dengan adanya laporan penjualan otomatis. Manfaat sistem. Sistem informasi ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat bagi pengguna. Yang pertama ada efisiensi waktu dan tenaga. Yang kedua, otomatisasi data produk dan transaksi CRUD. Yang ketiga, akses informasi secara real time. Yang keempat, mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat. Yang kelima, meningkatkan daya saing toko. Dan yang terakhir, meningkatkan pelayanan pelanggan. Oke, selanjutnya dilanjutkan dengan teman saya. 3. Analisis pemangku kepentingan. Stakeholder analysis. Kebutuhan masing-masing pengguna. Admin, sistem. Peran admin mengelola seluruh data dan menjaga kelancaran operasional. Kebutuhan mengelola data produk, create, update, delete. Mengatur data pengguna seperti kasir atau pelanggan. Memantau aktivitas transaksi dan stok barang, melakukan backup, serta menjaga keamanan dan data sistem. Manajer toko. Peran manajer toko mengambil keputusan dan memantau performa bisnis. Kebutuhan mengakses laporan penjualan dan keuntungan secara real time. Melihat data stok, barang, dan produk terlaris. Menganalisis tren penjualan untuk mendukung keputusan strategis. Memantau kinerja kasir dan admin melalui sistem. Kasir
Peran kasir melayani transaksi pembelian di toko dan mencatat penjualan. Kebutuhan menginput transaksi penjualan ke sistem secara cepat dan akurat, mencetak struk atau bukti pembayaran, melihat data produk dan stok barang, mengelola data pelanggan saat transaksi berlangsung. Peran pelanggan melakukan pembelian produk sepatu melalui toko fisik atau sistem online. Kebutuhan melihat daftar produk beserta harga dan kesediaan stok, melakukan pemesanan secara online, mendapatkan informasi status pesanan dan metode pembayaran, melakukan ulasan atau feedback terhadap produk. Flowchart. Di sini flowchart untuk website untuk pelanggan. Mulai buka halaman utama, menuju ke pilih produk yang diminati. Ini sudah login atau registrasi, jika belum isi form login atau registrasi, jika sudah atau sudah login, tampil detail produk, tambah ke keranjang, buka halaman keranjang, checkout, konfirmasi pembayaran, simpan transaksi, selesai. Mulai untuk website untuk admin, mulai login ke sistem dashboard admin, menuju ke pilihan menu, bisa kelola produk cloud, lihat laporan, lihat produk populer. Ya, kembali ke menu, jika tidak layout selesai. Untuk diagram IRT bisa dilanjutkan kepada teman saya. Oke, nama saya Diki Kurniawan. Saya akan melanjutkan untuk presentasinya pada poin kelima, yaitu diagram DRD. Yang pertama ada users, isinya yaitu ada ID user, username, password, role yang berisi pelanggan dan juga admin, nama lengkap, email, lalu tanggal daftar. Lalu yang kedua ada produk, dan isinya yaitu ID produk, nama produk, deskripsi, harga, stok, gambar, lalu tanggal ditambahkan. Lalu tabel ketiga yaitu ada keranjang. Yang pertama ada ID keranjang, lalu ID user yang menghubungkan ke tabel user untuk mengambil ID-nya. Lalu ID produk sama konsepnya, juga menghubungkan ke tabel produk. Lalu di bawahnya ada jumlah, lalu tanggal ditambahkan. Terus di tabel keempat yaitu transaksi, isinya yaitu ada ID transaksi, ID user yang menghubungkan dengan tabel user, total harga, tanggal transaksi, dan juga status. Lalu ada detail transaksi, isinya yaitu ID detail, ID transaksi, ID produk, lalu jumlah. Untuk poin ke-6 akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Oke, untuk tampilan utama di bagian wireframe yaitu tampilan pembuka, yaitu seperti landing page. Yaitu di sini menampilkan sebuah login, yaitu khususnya untuk admin. Lalu masuk di bagian dashboard admin. Di situ ada dashboard, lalu manajemen produk dan laporan transaksi. Untuk yang halaman berikutnya yaitu ada manajemen produk. Di sini menampilkan ID, nama produk, harga, stok, dan detail, gambar beserta aksi. Untuk aksinya yaitu menambahkan edit dan menghapus produk. Untuk halaman editnya yaitu menampilkan deskripsi nama produk, harga, stok, deskripsi produk, dan menambahkan produk. Untuk halaman laporan transaksi, di sini ada rekap penjualan selama 1 bulan beserta data transaksinya.
Untuk halaman bagian user sama seperti si admin, lalu login. Login yaitu menggunakan username, memasukkan email dan password. Untuk langkah selanjutnya yaitu ketika masuk, user langsung disambut untuk ucapan selamat datang. Lalu menampilkan halaman semua produk, yaitu berbagai macam sepatu, lalu di sini ada halaman konfirmasi checkout, dan selanjutnya yaitu halaman detail profil pengguna, yaitu user yang sudah login di bagian web. Untuk berikutnya yaitu indeks tampilannya dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, untuk tampilannya akan saya jelaskan di sini. Yang pertama ada halaman indeks, yaitu untuk pertama kali masuk ke web. Lalu di bawah ada produk-produk terbaru. Terus jika ingin melihat semua produk, harus login terlebih dahulu. Nah, jika belum mempunyai akun bisa daftar di sini. Lalu bisa dimasukkan username dan passwordnya. Nah, setelah itu memasuki halaman setelah login. Nah, ini tampil semua produk-produknya. Lalu di sini ada profil. Ini profil data-data yang telah dimasukkan di registrasi tadi. Lalu di sini ada keranjang. Berhubung usernya belum memasukkan ke keranjang, jadi ini masih kosong. Terus di sini jika ingin menambahkan ke keranjang, klik ini. Lalu jika ingin tambah jumlah, maka bisa diklik lagi. Terus untuk totalnya juga otomatis bertambah. Lalu bisa di check out. Terus jika ingin menghapus dari keranjang, bisa diklik hapus di aksi. Nah, itu untuk bagian pelanggan. Lalu di admin yaitu, jadi untuk admin ada username dan passwordnya sendiri di bagian source code-nya. Nah, di sini menampilkan jumlah produk, jumlah pelanggan, jumlah transaksi. Lalu di sini ada data-data pelanggan. Ini pelanggan yang sudah registrasi. Ini adalah halaman dashboard admin. Lalu masuk ke manajemen produk. Nah, di sini untuk melihat produk-produk apa saja yang tersedia. Nah, jika ingin menambahkan produk, klik ini. Ini untuk menambahkan gambar. Nah,
maka akan tampil paling bawah sendiri. Lalu jika ingin mengedit stok, ini yang tadinya 8 akan saya tambah jadi 10. Nanti akan tampil juga di halaman. Terus di sini ada laporan transaksi. Nah, ini untuk grafik pendapatan per bulannya. Berhubung ini tanggalnya untuk date time yang sekarang, jadi masih ada November. Belum ada bulan selanjutnya. Jadi untuk November pendapatannya 25 juta ke atas. Lalu untuk melihat yang sudah ditambahkan tadi, ini adalah produk yang telah ditambahkan dengan stok 6. Jika saya check out, maka stoknya akan berkurang. Oke, mungkin itu saja dari penjelasan untuk webnya. Akan saya kembalikan ke teman saya, Dika. Oke, kalau gitu saya tutup presentasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.